sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang tidak hadir teman-temannya hari ini? Ada. Siapa kakak kelasnya yang tidak hadir temannya? Radit Rapilitya. Rafi Raditya. Kenapa? Ada alasan? Sakit. Putri. Kemana Putri? Sakit juga Bu. Sakit juga. Ya, 2 orang ya yang tidak hadir. Anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Tetap semangat? Semangat. Harus semangat di hari Senin yang pagi ini begitu cerah ya. Nah, kita akan mulai pembelajaran. Namun sebelumnya Ibu akan menerangkan kembali pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat belajar tentang apa? Siap, ya. Belajar tentang apa? Ayo. Iya, Azhara. Ya, benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks pidato persuasif. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar teks yang berbeda. Ya, tidak lagi tentang teks pidato, tapi sudah belajar tentang teks cerita pendek. Ya. Nah, hari ini khususnya kita akan belajar mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dari teks cerita pendek. Kita akan mengenali, ya. Nah, jadi setelah pembelajaran hari ini, kamu harus mampu mengenali unsur-unsur apa saja yang ada dalam teks cerita pendek. Ya. Nah, sebelum kita masuk, Ibu akan memperlihatkan kamu sebuah gambar. Di gambar ini ada 4 gambar. Yang pertama, Kak Diko. Judulnya ikan dan Kak Diko. Nah, pertama, Kak Diko ini menyimpan ikannya ke dalam akuarium. Setelah itu, ikannya diambil oleh adik Kak Diko karena takut ikannya kedinginan di dalam air, jadi isi ikannya dikeluarkan dan disimpan di lantai. Kemudian, nah, Kak Diko menemukan ikannya ada di lantai itu, dia terkejut dan apa? Dan marah. Mengapa? Ya. Nah, adiknya bilang, aku yang memindahkannya Kak, karena takut ikannya kedinginan. Nah, Kak Diko memberikan penjelasan kepada adiknya bahwa ikan memang hidup di air. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apakah ini sebuah cerita? Ya. Apa tema ceritanya? Kira-kira tentang apa? Ya, Raka bilang tentang abang dan adik. Boleh, benar ya. Ada lagi pendapat yang lain? Tentang memelihara ikan juga benar ya. Nah, ada sebuah cerita pada gambar ini ya. Nah, sekarang apakah kalian tertarik untuk mendengarkan sebuah cerita? Ya. Nah, ya, sekarang kita akan mendengarkan
sebuah cerita, kemudian nanti baru kita akan mengidentifikasi ya. Ada unsur-unsur apa saja yang muncul ya. Silakan kalian menyimak sebuah cerita. Anak-anak sekalian, pada bagian ini kita akan belajar mengidentifikasi unsur-unsur yang membangun teks cerita pendek. Baiklah, sebelum memulai mengidentifikasi, simaklah cerpen berikut. Si Lugu dan si Malin Kundang. Security kompleks perumahan mewah menghambat masuk orang tua dengan beban sepikul hasil bumi. Pintu gerbang tidak dia buka. Orang tua itu mengatakan dia berjalan dari stasiun kereta api mencari kompleks perumahan itu. Setandan pisang, 2 ikan jagung, 1 buah nangka masak, dan seekor ayam. Polisi lalu lintas melihat peristiwa itu dan menghentikan kendaraan roda 2-nya. Dia ingin tahu, walau sebenarnya hal semacam itu bukanlah tugasnya. Ada apa ini? Katanya sambil mendekat. Dia lihat orang tua itu meletakkan barang bawaannya di sekitar dirinya yang sangat letih. Ayam jantan itu menjulurkan kepalanya dari dalam sangkar anyaman daun kelapa menghirup udara segar. Orang tua ini mau masuk ke dalam. Dia berkeras kalau salah satu penghuni rumah mewah yang dijaga ini adalah anaknya. Aku tak percaya. Apalagi dia hanya bisa menyebut nama anaknya. Sedang yang lain yang dibutuhkan untuk mencari sebuah rumah tidak dapat dia sebutkan. Maka aku tidak mempercayainya. Bapak tentu datang dari kampung. Barang bawaan ini menunjukkannya. Polisi itu memperhatikan kepala ayam yang terjulur di dalam anyaman daun kelapa tidak jauh dari dia berdiri. Dia lihat mata ayam itu merah, paruh ayam ternganga, kerongkongan bergerak-gerak mengatur napas, lidahnya terjulur meneteskan liur. Ayam ini tidak boleh dibiarkan hidup di sekitar kita. Kulihat tanda-tanda pembawa virus dimilikinya. Dicabutnya pistol, mengorbankan sebutir peluru lebih baik daripada membiarkan virus yang dibawanya menyebar di kompleks perumahan ini. Dia arahkan lonceng pistol ke kepala ayam itu. Dia lihat ulang mata ayam itu, paruhnya yang menganga, kerongkongan yang bergerak terus mengatur napas. Lidah menjulur mengeluarkan liur. Maaf Pak, ayam ini harus dimusnahkan. 1 butir peluru. Dia mulai menimbang-nimbang. Sayang juga. Dia balikan arah pistol, moncong pistol dia pegang. Dia sangat berbakat dalam hal tak berperasaan. Dia tetap kepala ayam itu dengan gagang pistol. Ayam menggelumpur dalam anyaman daun kelapa. Dia menoleh ke security. Bawa ke sana, gali lubang, bakar. Security rumah mewah itu mengambil ayam yang masih menggelepar-gelepar di dalam anyaman daun kelapa. Ibu orang yang bepergian dengan kapal miliknya dari pulau ke pulau, menjalankan usaha di jalur perdagangannya. Dia datang dari pulau itu, rindu akan kampung halamannya. Ibunya mendengar kabar kedatangan anaknya. Dia datang menyambut, tetapi orang-orang menertawakannya dan mengejeknya. Malin Kundang tidak mengakui sebagai ibunya. Jadi, orang tua ini merasa diperlakukan seperti yang dilakukan Malin Kundang terhadap ibunya. Ya, betul, kami tidak percaya. Bapak tidak
mungkin ayah dari salah seorang pemilik rumah mewah ini. Apa engkau ingin jadi batu? Polisi lalu lintas itu tersenyum. Dia merasa ucapan orang tua itu sebuah lelucon. Sebuah mobil kelas termahal berbelok ke arah pintu gerbang perumahan mewah itu. Lelaki yang duduk di bangku belakang menyentuh pundak supir dan meminta kendaraan itu dihentikan. Lelaki itu bersama istrinya sedang pulang dari bepergian. "Tunggu sebentar," katanya. Dia perhatikan orang tua yang duduk di badan jalan. Dia menoleh kepada istrinya. Orang tua itu seperti ayah. Coba kau lihat. Ya, seperti ayah. Iya, itu ayah. Lihat apa yang dia bawa. Sekandang pisang, 2 ikat jagung dan sebuah nangka. Iya betul, itu ayahmu. Ayahku juga, mertuaku. Iya, itu adalah ayah. Lelaki itu membuka pintu mobil. Si istri mencium tangan laki-laki tua itu. "Ayah," katanya. Si polisi lalu lintas tercengang menyaksikan peristiwa itu. Penjaga kompleks perumahan mewah itu juga tercengang. Buru-buru dia membuka pintu gerbang. "Ayo ya," kata laki-laki itu membimbing ayahnya masuk ke dalam mobil. Si wanita memeluk ayah suaminya itu dan mendudukannya di bangku depan. Mula-mula dia angkat 1 tanda pisang, lalu 2 ikat jagung, dan kemudian 1 buah nangka. Semua dimasukkan ke tempat barang di lutut mobil. Ayah juga membawa ayam, tapi ayam itu mereka bunuh dan mereka bakar di dalam lubang. "Maafkan mereka, ayah. Ayam hidup tidak boleh dibawa masuk ke dalam kompleks." Polisi lalu lintas itu masih juga terbingung-bingung. Keterpukauannya disentakkan bunyi gerbang yang ditutup. Dia jadi teringat apa yang diucapkan orang tua itu. "Malin Kundang, apa hubungannya dengan aku?" Malin Kundang memang menjadi batu dalam legenda itu. Dia sentakkan kepalanya dari keterpukauan untuk mengembalikan kesadarannya. Dia naik ke atas kendi tempat dia bekerja. Dia terus memacu kendaraannya, lalu membelok ke dalam halaman markas. Ya, sudah ya. Bagaimana ceritanya? Seru. Seru. Tentang apa? Coba, Dea. Silakan Dea, coba. Tentang apa? Tentang seorang bapak yang ingin datang ke rumah anaknya, namun dicegat oleh security dan polisi. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Dea. Ya, benar ya bahwa tentang seorang bapak tua yang ingin berkunjung ke rumah anaknya, namun dicegat oleh seorang security dan seorang polisi. Ya, ada lagi yang lain yang ingin menambahkan? Coba, Bobby. Coba Bobby. Tentang apa ceritanya Bobby? Saya bisa orang tua yang sedang hendak menuju ke rumah anaknya yang berada di kompleks perumahan orang kaya, namun security dan polisi tidak mempercayainya. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Seorang bapak yang ingin mengunjungi anaknya di sebuah komplek perumahan mewah, namun dia tidak dipercayai ya oleh polisi dan security. Karena apa? Karena ya, benar sekali, karena pakaiannya. Ya, ada berapa orang tokoh? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Ada berapa orang tokoh di dalam cerita itu? Ya, Satrio? Ada 5. Coba Satrio sebutkan. Polisi, Orang tua, security, orang tua, laki-laki, dan si wanita. Ya, tepuk tangan ya. Semuanya lengkap ya. Ada 5 orang tokoh. Di mana saja kejadiannya? Coba. Di kompleks. Ya, di mana? Di kompleks di mananya?
aja yang bisa kamu baca sebagai sumber bacaan ya untuk menyelesaikan lembar kerja nanti yang dilakukan secara diskusi kelompok ya. Nah, ini adalah lembar kerjanya. Nah, pertama kamu baca dulu petunjuknya ya. Dibaca petunjuknya. Ditulis nama kelompok, anggota kelompoknya siapa saja ya. Kemudian nah, di bagian 1 nanti kamu akan menjodohkan ya. Kamu akan menjodohkan bagian A dan bagian B ya, ditarik dengan garis ya. Kemudian nanti di bagian 2 baru mulai kamu mengidentifikasi ya, ada unsur apa saja yang membangun sebuah cerpen ya. Nah, cerpen yang tadi kamu saksikan ya, yang sudah kamu dengarkan masih bisa kamu baca kembali melalui barcode ini ya, di-scan menggunakan HP masing-masing, silakan dibaca kembali. Nah, kemudian untuk identifikasinya kamu tuliskan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Kalau bisa ibu bagikan ya. Silakan duduknya buat apa, bulat ya. Bulat ya, lebih gampang untuk berdiskusi ya. Tulis dulu nama kelompok, misalnya kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya, anggotanya siapa saja, tuliskan ya. Jika ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Ya, ya. Nah, kerjakan dulu bagian 1. Sudah tulis nama kelompoknya? Dijodohkan mana yang sesuai ya. Sudah? Ya, lanjutkan ya. Ya, tarik garis. Nah, tarik garisnya dari sini. Nah, bagian A ke bagian B. Ya, bagaimana? Sudah? Sedikit lagi. Sudah sampai mana? Identifikasi, mengenali unsur-unsur apa saja yang ada dalam teks cerita pendek. Nah, coba dibaca bahan ajarnya. Coba dibaca. Coba. Ya, coba dibalik. Kita akan tahu bagian pertama. Coba. Nah, itu ya. Itu dulu ya. Nah, tidak apa-apa yang tulis dicoret. Nanti kita letak di bawahnya. Ayo semangat. Kalau sudah nanti kita akan presentasi ya. Sudah? Sudah selesai semuanya? Kelompok 4 sudah. Kelompok berapa lagi yang sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sebentar lagi. Kelompok 3, kelompok 5, ayo semangat. Sudah? Kelompok 1, kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5. Sebentar lagi ya, kita tunggu ya. Ya, Bu. Semangat ya.
saya. Satrio. Yendra. Begitu saja kira dari kami, langsung saja ke presentasinya. Satu, menjodohkan pernyataan pada bagian A dan jawaban yang tepat pada bagian B. Satu, sebuah cerita pendek yang merupakan potret kehidupan sehari-hari disajikan dalam bentuk tulisan yang bersifat imajinatif merupakan pengertian dari teks cerpen. Ya, benar tidak? Merupakan pengertian dari teks cerita pendek. Benar. Yang lain? Benar. Ada yang berbeda? Ada. Ya, kelompok satu jawabannya berbeda. Coba kelompok satu coba. Silakan Raka. Tolong dikasih kunci. Berdiri dan silakan Raka. Apakah yang benar? Berdiri dulu Raka. Ya, coba dibacakan. Sebuah cerita yang merupakan potret kehidupan sehari-hari disebutkan dalam bentuk tulisan yang bersifat imajinatif merupakan ciri-ciri cerpen. Merupakan ciri-ciri teks cerpen. Ya, jadi ada dua pendapat. Ya, tidak apa-apa nanti ya kita lihat. Ya, silakan lanjutkan Dea dan teman-teman. Yang kedua, Cerita pendek dibuat untuk menghibur dan mengikat baca atau mendengar. merupakan Teks pen. merupakan Tujuan dari teks cerpen. tujuan dari teks cerpen. Yang lain? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Tidak sama. Tidak, ya sama ya, merupakan tujuan. Ya, selanjutnya. Cerita pendek termasuk jenis cerita fiksi yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Ciri-ciri teks cerpen. Ya, ada yang ingin menanggapi? Ya, sudah benar ya, sama ya. Ya, silakan sekarang lanjutkan bagian identifikasi unsur-unsur apa saja yang muncul dalam sebuah cerpen. Unsur-unsur membangun teks cerpen. Kita tema merupakan gambaran tokoh atau sebuah cerita. Ya, lanjutkan. Pertama adalah jalan bercerita sebuah karya tanpa jarak dari alur dalam sebuah cerita dasar digambarkan sebagai perkenalan, komunikasi, penyelesaian dari masalah. Ya, Atau kita merupakan suatu yang berbeda dengan tema tempat waktu dan tantangan dalam Oke, baik. Selanjutnya ini ada tokoh atau pelaku. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Setiap tokoh biasanya mempunyai karakter tersendiri, mulai dari watak, sikap, sifat, dan kondisi fisik. Selanjutnya ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam sebuah cerita. Yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang melalui karya tulisnya kepada pembaca atau pendengar. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Satrio tidak boleh jahil ya. Jahil sekali. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ada. Jadi untuk kelompok 2, unsur-unsur pembangun teks cerpen itu ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama, Tema. Apa lagi? Alur. Alur. Apa lagi? Latar. Latar. Tokoh dan Tokoh. Ada sudut pandang dan ada amanat. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk. Ya, silakan duduk. Ya. Ya, selanjutnya yang mau tampil, ya, kelompok 4, silakan maju. Ya, silakan.
Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Kartanti, saya berasal dari kelompok 4 dan ada beberapa teman saya. Saya Azhar Kasmaita. Saya Bintang Lingga. Saya Bella Laura. Dan saya dapat resmi juga. Saya Giovanni Budi Rizaldi. Jadi kali ini kelompok kami akan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerpen. Sebuah cerita pendek yang merupakan potret kehidupan sehari-hari disajikan dalam bentuk tulisan yang bersifat imajinatif, yaitu pengertian dari teks cerpen. Ya. Benar tidak? Benar, lanjut. Cerita pendek dibuat untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Tujuan teks cerpen. Ya, lanjut lagi. Cerita pendek termasuk jenis cerita fiksi yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Jadi teks cerpen. Ya, lanjutkan. Nah, sekarang bagian unsur-unsur pembangun. Ada apa saja menurut kelompok 4? Ya, kelompok 4. Amel dan kawan-kawan, ya. Pertama ada tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide pokok sebuah cerita. Ya, ada tema, ya. Terus ada apa lagi? Kedua, alur. Alur adalah cerita sebuah karya sastra. Secara garis besar, alur dalam sebuah cerita dapat digambarkan. Ya, lanjutkan. Ketiga, latar. Latar merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tema, isi, tempat, waktu, dan suasana. Ya. Apalagi setelah latar? Tokoh atau pelaku. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam sebuah cerita. Ya. Terus amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang melalui karya tulisnya kepada pembaca atau pendengar. Ya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik teman-teman, segitu aja penjelasan tentang hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Tidak. Sudah dipahami? Sudah. Ada perbedaan jawaban dengan teman yang sudah tampil di depan? Tidak. Sama. Ya. Ya. Sekian dari kelompok kami. Selamat pagi. Ya. Pagi. Tampil presentasi di depan, ya, kamu sudah bisa, ya, kamu sudah mampu mengidentifikasi, ya, bahwa unsur-unsur cerita pendek itu ada berapa tadi? Ada 6, ya. Yang pertama adalah tema. Apa lagi? Alur. Apa lagi? Latar. Apa lagi? Ya, benar sekali ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyampaikan apa itu tema? Ya, Dea. Tema merupakan gagasan pokok atau ide pokok sebuah cerita. Pada umumnya, tema dibagi menjadi dua, yakni tema yang dapat langsung terlihat jelas di dalam cerita tersebut tanpa harus menghayati ceritanya, dan tema yang tidak langsung terlihat jelas, yakni pembaca harus menentukan sendiri tema yang terkait dalam cerita tersebut atau tersirat. Ya, tepuk tangan untuk Dea. Bahwa tema itu adalah sebuah ide pokok, sebuah gagasan yang mendasari dari keseluruhan isi cerita. Jadi tema itu bukan judul, ya. Harus kalian pahami, tema itu bukan judul. Tema itu adalah sebuah gagasan yang mendasari, ya, terbentuknya sebuah cerita, ya. Nah, kemudian yang kedua tadi ada alur. Siapa yang bisa menjelaskan alur? Iya, silakan Laurin. Alur adalah jalan cerita sebuah karya sastra. Secara garis besar, alur dalam sebuah cerita dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, keterangan, komplikasi, klimaks, penyelesaian dari masalah. Dalam membuat alur atau plot, penulis harus memperhatikan karakter tokoh yang akan diceritakan. Biasanya semakin banyak karakter tokoh, semakin besar konflik yang akan. Ya, benar sekali ya. Nah, alur itu adalah sebuah jalannya cerita,
sudah bagus ya, sudah bisa mengidentifikasi dan mengenali unsur-unsur apa saja yang ada di dalam cerita pendek. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran, ada sebuah tes akhir yang harus kalian isi terkait pembelajaran kita hari ini ya. Nah, silakan nanti dituliskan nama ya, kemudian isi dengan isian singkat saja ya. Ya, silakan dikerjakan evaluasinya. Ya, tuliskan nama dan langsung dijawab. Ayo, silakan kerjakan evaluasinya.